Namaku Bayu. Aku cuma anak kampung yang datang ke Jepang buat cari nafkah. Tapi siapa sangka, di balik kandang panda dan tumpukan jerami, aku justru ketemu cinta paling rumit dalam hidupku. Bukan dengan sesama pekerja, tapi dengan anak orang kaya, wanita Jepang pewaris keluarga konglomerat. Dan itu awal dari semuanya. Sejak kecil aku terbiasa hidup sederhana. Bapak seorang petani sayur, dan ibu jualan nasi bungkus di pasar. Kami nggak punya banyak, tapi kami punya satu sama lain. Itu cukup. Tapi semua berubah waktu bapak sakit dan nggak bisa kerja lagi. Waktu itu, aku tahu, satu-satunya jalan adalah merantau. Lewat program magang luar negeri, aku akhirnya berangkat ke Jepang. Kupikir aku akan kerja di pabrik atau gudang. Tapi ternyata aku ditempatkan di kebun binatang. Awalnya aku ragu, takut nggak sanggup. Tapi begitu aku masuk ke Ueno Zoo di Tokyo untuk pertama kali, rasanya seperti mimpi. Tempatnya bersih, rapi, dan satwanya dijaga dengan serius. Tugasku sederhana, bersihin kandang, kasih makan, dan bantu tim perawatan satwa. Walau kelihatannya gampang, nyatanya capek juga. Tapi aku jalani dengan hati ikhlas. Toh, aku di sini buat bantu keluarga. Hari-hariku nyaris selalu sama. Bangun pagi, naik sepeda ke kebun binatang, ganti baju kerja, lalu mulai bersihin kandang, mulai dari yang kecil-kecil sampai panda. Panda adalah hewan favorit semua orang, tapi buatku, mereka paling ribet. Mereka sensitif, gampang stres, makannya pilih-pilih, dan harus hati-hati banget kalau deketin mereka. Aku nggak pernah nyangka, hidup yang monoton itu akan berubah total, karena satu kejadian. Waktu itu hari Sabtu. Cuaca mendung, langit kelabu. Aku lagi bersihin area kandang rusa waktu suara ribut-ribut terdengar dari arah kandang panda. Aku buru-buru lari ke sana. Ternyata, salah satu panda, Midori, berhasil membuka pagar bagian belakang dan mulai jalan ke arah tempat pengunjung. Tim kiper belum datang, dan hanya aku yang paling dekat. Tanpa pikir panjang, aku masukin potongan bambu ke arah Midori, nyoba menarik perhatiannya. Lalu perlahan-lahan aku tuntun dia balik ke kandang. Syukurnya Midori nurut. Semua orang bertepuk tangan, termasuk beberapa pengunjung yang lihat langsung. Aku cuma senyum dan balik kerja seperti biasa. Tapi ternyata, ada seseorang yang memperhatikan lebih dari sekedar kagum. Seorang perempuan muda berdiri tak jauh dari pagar, mengenakan jaket putih dan rok panjang. Wajahnya kalem, tapi sorot matanya tajam. Saat aku lewat, dia sempat menatapku lama, lalu membungkuk pelan seperti memberi salam. Aku balas dengan senyum kecil. Kupikir dia hanya pengunjung biasa. Esoknya, supervisor manggilku dan bilang, ada tamu VIP yang ingin menyampaikan ucapan terima kasih langsung karena insiden kemarin. Aku bingung, karena kupikir itu hal biasa. Tapi begitu masuk ke ruang tamu kantor, aku lihat perempuan itu lagi. Kali ini dia duduk berdampingan dengan seorang ibu parubaya yang tampak berwibawa. Namaku Aiko, katanya dalam bahasa Inggris yang cukup fasih. Aku melihat apa yang kamu lakukan kemarin. Kamu terlihat sangat tenang. Aku cuma garuk kepala. Aku bukan tipe yang pandai bicara. Aku jawab sekenanya. Bilang aku cuma lakukan tugas. Lalu ibu di sampingnya tersenyum. Aiko sangat suka hewan. Kami punya beberapa tempat konservasi juga, katanya. Baru aku paham, mereka bukan orang sembarangan. Mungkin bagian dari sponsor atau donatur besar kebun binatang ini. Aku makin kaku. Setelah pertemuan singkat itu, kupikir semuanya selesai. Tapi ternyata enggak. Beberapa hari kemudian, aku dikasih surat kecil oleh resepsionis. Isinya cuma satu kalimat, tulisan tangan rapi. Aku ingin bertemu lagi. Di taman belakang, hari Minggu pukul 10. Tanpa nama. Tapi aku tahu siapa pengirimnya. Minggu pagi, aku datang ke taman belakang kebun binatang, area yang jarang dilewati pengunjung. Dan di sana, Aiko duduk di bangku batu, membawa 2 gelas kopi kaleng hangat. Aku tidak suka orang Jepang kebanyakan, katanya tiba-tiba. Mereka terlalu formal, terlalu suka basa-basi, tapi kamu beda. Aku bingung harus jawab apa. Kami duduk cukup lama,
Bicara soal binatang, keluarga, makanan Indonesia, sampai hal-hal kecil. Aiko ternyata pernah kuliah di luar negeri, dan dia lebih suka berbicara terbuka, tanpa formalitas. Setiap minggu kami mulai terbiasa bertemu di taman yang sama. Kadang cuma duduk, kadang jalan-jalan keliling kebun binatang. Tidak ada yang romantis, tapi suasananya selalu hangat. Aku tahu ini salah. Dia dari keluarga terpandang, aku cuma buruh kebun binatang. Tapi tiap kali dia tersenyum, aku merasa semua dinding di antara kami runtuh. Aku mulai takut. Takut nyaman, takut berharap. Tapi lebih dari itu, aku takut kalau perasaan ini ternyata tumbuh lebih cepat dari yang kupikir. Karena di balik semua kehangatan itu, aku sadar satu hal. Dunia kami berbeda. Dan seindah apapun hubungan ini sekarang, aku nggak tahu apa yang akan terjadi nanti. Tapi satu yang pasti, sejak hari aku kenal Aiko, hidupku di negeri orang ini jadi jauh lebih terang. Bahkan lebih hangat dari matahari musim semi yang pelan-pelan mulai muncul di langit Tokyo. Sejak pertemuan di taman belakang itu, aku dan Aiko makin sering bertemu. Awalnya hanya hari Minggu. Tapi lama-lama, hampir setiap sore Aiko datang. Kadang bawa kopi kaleng hangat, kadang sekedar duduk diam sambil lihat panda makan bambu. Aiko itu orangnya beda. Dia nggak banyak basa-basi, tapi ucapannya selalu jujur. Dia bisa tertawa lepas melihat anak-anak yang teriak heboh di depan kandang jerapah. Tapi juga bisa diam lama saat seekor burung kecil mati di bawah pohon. Aku nggak ngerti dunia seperti apa yang dia tinggalkan untuk datang ke sini dan ngobrol dengan orang sepertiku. Tapi tiap kali dia muncul, aku seperti punya alasan baru untuk tetap bertahan di tempat ini. Suatu hari, Aiko bilang dia ingin lihat kebun binatang dari sisi yang tidak biasa. Jadi aku ajak dia masuk lewat jalur staf. Kami keliling, lewat kandang yang jarang dilewati pengunjung, sampai ke area belakang tempat penyimpanan pakan. Aku pikir dia bakal jijik atau takut, tapi dia justru antusias. Dia tanya ini itu, bahkan sempat bantu ambil daun bambu untuk panda. Aiko bukan sekedar penasaran sama dunia ini. Dia benar-benar menikmati waktu bersamaku, bukan karena aku istimewa, tapi mungkin karena aku biasa. Beberapa minggu kemudian dia ngajak aku keluar Tokyo. Katanya dia ingin ke desa, lihat sawah, dan makan ramen dari kedai kecil, bukan restoran bintang 5. Kami naik kereta pagi-pagi, lalu jalan kaki cukup jauh. Di perjalanan, dia pegang ponselnya cuma sebentar. Selebihnya, dia menikmati angin, suara burung, dan obrolan sederhana yang keluar dari mulutku yang biasanya kaku. Hari itu, dia makan ramen 2 mangkok, bahkan minta tambah sambal. Aku tertawa sampai air mataku keluar. Rasanya seperti sedang jalan sama teman lama. Padahal kami baru benar-benar kenal belum 2 bulan. Waktu perjalanan pulang, dia bilang pelan, "Bayu, kamu tahu nggak, aku nggak pernah sesenang ini." Aku menatapnya, tapi aku pura-pura nggak dengar. Hatiku sudah mulai terlalu dalam, dan aku takut. Ini bukan cinta biasa. Ini jurang yang kalau aku loncat ke dalamnya, mungkin aku nggak bakal bisa keluar lagi. Beberapa hari kemudian, aku dipanggil ke kantor kepala pengelola. Katanya ada tamu penting yang ingin bicara. Kupikir sponsor atau relawan baru. Tapi waktu pintu dibuka, aku lihat 3 orang berdiri di dalam. 2 lelaki berbaju formal, dan 1 wanita yang sangat kukenal, Aiko. Wajahnya datar. Tapi yang mengejutkan bukan itu. Di antara 2 lelaki itu, salah satunya memperkenalkan diri sebagai ayahnya. Seorang pengusaha besar di bidang properti dan perhotelan. Dia bicara pelan, sopan, tapi setiap kata seperti bilah pisau. "Terima kasih karena sudah menjaga Aiko selama ini," katanya. "Tapi mulai hari ini, saya minta dengan hormat agar Anda menjauh darinya." Aku nggak langsung jawab. Nafasku tertahan. Aku lihat Aiko melirikku, wajahnya keras, tapi matanya bergetar. Dia ingin bicara, tapi ditahan. Ayahnya melanjutkan, "Keluarga kami sudah menyiapkan masa depan untuk Aiko. Dan kamu tahu, bukan tempatmu di sana." Aku berdiri. Ku genggam topi kerjaku erat. "Saya minta maaf kalau kedekatan kami dianggap gangguan, Pak. Saya hanya ingin berteman,
tidak lebih. Itu bohong. Tapi aku nggak punya pilihan. Kalau aku jujur, aku mungkin kehilangan pekerjaan. Atau lebih buruk, dipulangkan. Dan aku nggak bisa pulang sekarang. Belum saatnya. Ibu di kampung masih butuh aku. Setelah pertemuan itu, aku mencoba menjaga jarak. Aku tetap kerja seperti biasa. Tapi hati dan langkahku berat. Aiko tidak datang lagi. Tidak ada kopi kaleng di taman belakang. Tidak ada senyuman di antara kandang panda. Minggu berikutnya, aku duduk di bangku taman sendirian. Kupikir mungkin dia menyerah. Mungkin ini akhir dari semua. Tapi sore itu, saat aku pulang dari kerja, aku lihat secarik kertas diselipkan di sela pintu asramaku. Tulisannya pendek. Kamu pengecut. Tapi aku belum selesai. Aiko, aku tersenyum kecil. Mungkin aku memang pengecut. Tapi aku tahu satu hal. Aku nggak bisa lari terus. Setelah aku baca surat kecil dari Aiko, isi kepalaku berantakan. Aku tahu aku sudah menyakiti dia. Tapi aku juga tahu, aku nggak bisa sembarangan melawan takdir yang sudah disusun rapih oleh orang-orang besar di belakangnya. Besoknya aku ke tempat kerja seperti biasa, tapi rasanya aneh. Semua jadi sepi. Kandang panda yang biasanya ramai pengunjung pun terasa kosong. Bahkan Midori si panda seperti kehilangan semangat. Mungkin cuman perasaanku aja, tapi pagi itu benar-benar sunyi. Sampai aku dengar kabar dari salah satu staf kantor. Katanya, putri pemilik grup Takahashi hilang sejak 2 hari lalu. Aku langsung tahu siapa yang mereka maksud. Aiko. Aku pura-pura nggak tahu. Aku terus kerja, tetap bersihkan kandang, tetap ambil pakan, tetap senyum ke pengunjung. Tapi di dalam hati, semuanya ambruk. Kalau benar Aiko menghilang, mungkin itu salahku. Malamnya aku naik sepeda ke taman belakang kebun binatang. Duduk di bangku yang biasa kami pakai dulu. Dan di sana, di bawah pot bambu kecil dekat bangku, ada benda mencolok. Sebuah amplop putih kecil. Kukira itu surat lagi, tapi kali ini hanya berisi koordinat lokasi. Dan satu kalimat singkat. Aku di tempat kita lihat burung bangau terakhir kali. Aku langsung tahu tempatnya. Sebuah taman alam di luar kota, jaraknya hampir 2 jam naik kereta. Aku nggak pikir panjang. Aku ambil jaket, masukkan sedikit uang ke dompet, dan berangkat malam itu juga. Langit mendung waktu aku sampai di sana. Taman itu sepi. Hanya ada suara air mengalir dan angin yang menyapu rumput. Aku berjalan pelan, menyusuri jalur tanah, sampai aku lihat sosok Aiko duduk di tepi danau, mengenakan mantel tebal dan syal abu-abu. Dia menatap air diam. Aiko, kataku pelan. Dia nggak noleh, tapi aku tahu dia dengar. Aku minta maaf, lanjutku. Aku pengecut. Aku tahu itu, tapi aku cuman takut. Masih belum ada jawaban. Aku jalan mendekat, lalu duduk di sebelahnya. Aku nggak pantas buat kamu. Keluargamu, duniamu, semuanya tinggi. Aku cuma orang kecil, tapi aku nggak pernah main-main. Semuanya nyata. Dia akhirnya menoleh. Wajahnya pucat, tapi matanya tajam seperti biasa. Kenapa kamu kabur? Aku takut kehilangan pekerjaan. Aku takut ibuku di kampung jadi korban kalau aku nekat. Aku takut semuanya berantakan. Aiko menghela napas. Kamu pikir aku nggak takut? Aku juga takut. Tapi aku lebih takut kehilangan satu-satunya orang yang bisa bikin aku merasa hidup. Kalimat itu menghantamku. Kami diam cukup lama. Hujan turun tipis. Aku buka jaketku dan pasangkan ke bahunya. Dia nggak nolak. Aku mau kita nikah, katanya tiba-tiba. Aku menoleh cepat. Apa? Aku nggak peduli lagi. Mau mereka tolak, mau mereka marah. Aku udah capek hidup sesuai keinginan orang. Aku geleng kepala. Aiko, hidup kamu lebih rumit dari hidupku. Aku nggak mau jadi alasan kamu dibenci keluargamu. Dia menatapku, lalu berkata pelan, kalau kamu benar-benar cinta aku, jangan sembunyi. Aku diam. Kata-kata itu seperti paku terakhir di kepalaku yang terus ragu. Dan malam itu, aku pulang bukan dengan rasa takut, tapi dengan keputusan. 2 hari kemudian, aku berdiri di depan rumah keluarga Takahashi.
Pagi itu hujan turun deras. Aku basah kuyup, tapi aku tetap berdiri. Aku ketuk pintu. Lama tak ada jawaban, sampai akhirnya pintu dibuka oleh lelaki tua dengan wajah yang tak asing. Ayah Aiko, dia menatapku lama, lalu melirik jas hujanku yang meneteskan air ke lantai. Tapi dia tak bicara. Aku datang bukan untuk minta restu, kataku tegas. Aku datang untuk bilang bahwa aku serius sama putri Anda. Saya siap dikeluarkan dari kerjaan, siap dipulangkan, tapi saya nggak siap kehilangan dia tanpa berjuang. Ayah Aiko hanya menatap, tak satu kata pun keluar. Sampai akhirnya dia berkata, "Tunggu di sini." Beberapa menit kemudian Aiko muncul, matanya bengkak. Tapi saat lihat aku, dia tersenyum. Dan ayahnya, untuk pertama kalinya, menghela napas panjang dan berkata, "Kau tahu apa yang membedakan pria sejati dan pemimpi, Bayu? Keberanian untuk datang saat tahu semuanya bisa hancur." Aku angguk pelan. "Kau sudah datang. Sekarang, buktikan. Rawat dia. Buat dia bahagia. Maka mungkin, suatu hari, aku akan panggil kamu menantu." Aku nggak tahu harus jawab apa. Tapi tangan Aiko menggenggam lenganku. Dan saat itu aku tahu, semuanya belum selesai. Tapi ini awal dari sesuatu yang lebih kuat dari sekadar cinta. Hari-hari setelah aku berdiri di depan rumah keluarga Takahashi, terasa seperti berjalan di atas tali rapuh. Aku dan Aiko tidak langsung mendapat restu penuh. Ayahnya tetap dingin, ibunya tidak berkata banyak, dan kakaknya sama sekali tidak menyapaku waktu kami bertemu di rumah. Tapi Aiko tetap di sisiku. Itu cukup. Aku masih bekerja di kebun binatang. Tapi sejak kejadian itu, pandangan orang-orang mulai berubah. Ada yang mengagumi keberanian kami, tapi tak sedikit juga yang memandang aneh. Aku tak peduli. Aku sudah lama hidup dengan cibiran, dan sekarang aku tahu, hidup ini bukan tentang memuaskan semua orang. Aiko sesekali datang ke tempat kerja, bukan lagi sebagai pengunjung, tapi sebagai relawan. Dia ikut membantu edukasi anak-anak yang datang ke kebun binatang. Melihat dia berinteraksi dengan anak kecil dan menjelaskan tentang satwa sambil tersenyum lebar, rasanya seperti lihat versi terbaik dari dirinya. Terkadang, dia masih duduk di taman belakang, tempat pertama kali kami bicara. Sekarang, aku selalu sempatkan diri duduk di sampingnya tiap sore. Entah cuma 5 menit, entah sejam. Tapi tiap detik bersamanya terasa seperti pulang. 2 bulan setelah pertemuan dengan ayahnya, Aiko mengajakku bicara di taman itu. Sore hari, udara mulai hangat, pertanda musim semi datang. Bunga sakura pelan-pelan mulai mekar di pojok kebun binatang. "Bayu," katanya lembut. "Aku tahu kita nggak hidup di dunia yang sama, tapi aku mau kita saling isi, bukan saling ubah." Aku menatapnya. "Aku nggak akan pernah ubah kamu, Aiko." Dia tersenyum. Lalu membuka kotak kecil yang entah sejak kapan dia pegang. Di dalamnya 2 cincin sederhana. Bukan berlian, bukan emas tebal, hanya cincin dari kayu dan perak tipis. Aku nggak suka pesta. Aku nggak suka sorotan. Aku cuma ingin nikah dengan kamu, di tempat sederhana, di depan orang yang benar-benar peduli. Bukan tamu undangan bisnis. Aku diam, lalu angguk pelan. Itu juga yang aku mau. Kami menikah di kuil kecil di luar Tokyo. Hanya dihadiri keluarga inti, 2 rekan kerjaku, dan beberapa staf kebun binatang. Tanpa dekorasi mewah, tanpa musik keras, tapi suasananya hangat, damai, dan penuh rasa syukur. Waktu kami duduk berdampingan, mengenakan pakaian adat Jepang, aku lihat ayah Aiko berdiri jauh di belakang, mengamati. Wajahnya tetap kaku, tapi saat mata kami bertemu, dia mengangguk kecil. Aku tahu, itu bukan restu yang utuh, tapi itu cukup untuk sekarang. Setelah menikah, aku dan Aiko pindah ke apartemen kecil tak jauh dari kebun binatang. Kami hidup sederhana, masak sendiri, bersih-bersih berdua, dan tertawa tiap malam sambil cerita hal-hal konyol. Aiko tetap bantu di program edukasi, dan aku dipromosikan jadi kepala perawatan satwa untuk area khusus. Aku tidak kaya, tapi aku merasa utuh. Satu pagi, saat Aiko menyeduh teh dan aku menyiapkan bekal,
Dia datang dari dapur sambil memeluk perutnya pelan. "Aku rasa ada yang mau ikut hidup bareng kita," katanya. Aku menoleh, kaget, lalu tertawa kecil. Kupeluk dia erat. Tak ada kata yang bisa menggambarkan perasaanku waktu itu. Campur aduk, tapi lebih dari segalanya, aku merasa diberkati. 9 bulan kemudian, anak kami lahir. Seorang perempuan kecil dengan mata tajam, seperti Aiko dan rambut hitam seperti aku. Kami beri nama Sakura Bayana Takahashi. Nama itu kami pilih karena dia lahir tepat saat bunga sakura mekar penuh. Dan karena dia jadi bukti bahwa cinta bisa tumbuh di mana saja, bahkan di tanah yang keras dan asing. Hari pertama aku gendong dia di pelukanku, aku menangis. Bukan karena takut, tapi karena akhirnya, dari segala perjuangan, keraguan, dan penolakan, aku tahu satu hal pasti. Semua yang aku jalani bukan sia-sia. Aiko duduk di ranjang rumah sakit, menatap kami. Dia lelah, tapi wajahnya bahagia. "Bayu," katanya. "Terima kasih udah datang waktu aku hampir nyerah." Aku genggam tangannya erat. Kalau aku nggak datang hari itu, aku mungkin bakal nyesel seumur hidup. Kami tertawa pelan. Di luar jendela, bunga sakura jatuh pelan-pelan ditiup angin. Musim telah berganti, dan hidup kami pun ikut berubah. Aku tetap bukan siapa-siapa di mata dunia, tapi di mata Aiko dan anak kami, aku tahu, aku segalanya, dan itu lebih dari cukup. Karena cinta sejati tidak butuh panggung, tidak butuh pengakuan. Ia cukup tumbuh, dipelihara, dan dijaga, seperti aku menjaga panda di kebun binatang. Dengan sabar, dengan hati, dan dengan cinta. Jangan biarkan kisah ini berakhir tanpa Anda. Setiap tawa, setiap air mata, setiap konflik yang kami sajikan adalah bagian dari cerminan kehidupan kita. Anda telah melihat sepenggal kisah kami. Kini saatnya Anda menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan drama keluarga ini. Apakah Anda akan melewatkan kelanjutan takdir mereka? Jangan biarkan diri Anda bertanya-tanya. Klik tombol subscribe dan jadilah saksi setiap episode, setiap liku hidup, dan setiap keajaiban yang akan datang. Rasakan setiap emosi lebih dalam dari sebelumnya.